Nah sekarang berikutnya ada ini cerita Profesor Wijayano Parto Widato almarhum. Ketika kita undang diskusi tentang masalah tadi semangat yang hilang dalam PSC itu apa sebenarnya? Ada beberapa hal yang beliau sampaikan tadi itu salah satu semangat penguasaan teknologi dan kemandirian itu yang hilang. Jadi mengapa kita bikin PSC itu menurut beliau ketika menelusuri sejarahnya itu dan yang punya gagasan itu kita punya lahan, punya lapangan yang katanya ada minyaknya. Kita nggak ngerti bagaimana cara mengelolanya. Benar-benar harus tapi belum begitu menguasai. Bagaimana? Udah kita undang orang lain, silakan dikerjakan, tetapi kita dampingi. Itulah maka pertama kali ada Pertamina dengan DKKKA tadi itu adalah mendampingi asing di situ. Mendampinginya dengan ke atas. Nah, nanti kan seluruh uang kan diganti oleh negara. Jangan seenaknya dong, kata Indonesia kan gitu. Kita harus pastikan itu betul cara pengeluarannya. Maka dengan logika itu harus ada mendampingi. Mulai dari plan of development. Ketika dinyatakan ini lapangan ini berproduksi, bisa berproduksi, dibuat bagaimana nih pengelolaannya. Disetujui bersama-sama. Nggak boleh seenaknya mereka sendiri. Harus disetujui bersama-sama. Setelah disetujui bersama-sama, kemudian dibuat juga rencana tahunan, rencana kerja dan anggaran tahunan. Ini diskusi bersama-sama. Ketika itu Pertamina dengan perusahaan asing siapapun itu, kan yang diotoritas Pertamina, DKK itu. Kemudian ketika membeli di mana, bagaimana tendernya, bagaimana ininya, itu pun juga bersama-sama, nggak boleh sendirian. Karena nanti akan diganti oleh uang minyak yang keluar. Itu kan uang negara sebenarnya kan. Semangat seperti itu. Nah itu apa dibalikin semangatnya? Semangatnya adalah Pertamina, kamu belajar dong, gitu kan? Dari mulai bikin perencanaan, bikin tahunan, sampai beli barang di mana, kan bareng itu. Masa sih ketika kontrak 30 tahun bareng, dia pergi mau kita perpanjang lagi? Kita rasa nggak sebodoh-bodoh amat itu, gitu kan? 30 tahun bareng, gitu kan? Masa habis itu nggak bisa lanjutin, kan keterlaluan, gitu kan? Sehingga ada itu cerita diperpanjang, kan itu kan? Begitu 30 tahun selesai, harus sendiri, gitu kan? Tetapi dia tidak terjadi, gitu kan? Ini masalahnya, gitu kan? Duri misalnya itu kan, masa nggak bisa seperti itu? Ya, dulu 350 tahun, sekarang 30 tahun. Jadi itu semangat pertama itu kata beliau, ini hilang semangat ini katanya. Padahal itu semangat itu dibangun itu kata itu. Kontrak itu dirumuskan, gitu kan? Jadi tadi semangat dengan 3 instrumen ini harusnya belajar, gitu kan? Siapapun yang mendampingi itu, kalau itu udah Pertamina ketika itu mendampingi itu, sehingga begitu selesai, udah silakan selesaikan, ada silakan kembali atau mungkin yang ke lapangan lain ini dilanjutkan oleh Pertamina. Biasanya 30 tahun pasti dia masih bisa terus beroperasi 30 tahun itu, sehingga kita punya kembalian di situ. Nah ini apa namanya semangat ini yang kita bilang, meskipun Pertamina punya alasan juga, kan? Punya alasan. Gimana kita suruh belajar katanya? Orang duitnya dikasih ke negara semua mulai tahun 70 berapa 75 kayaknya ada peraturan itu menteri masalah itu. Jadi seluruh pendapatan minyak itu langsung disetor ke negara seperti PNBP sekarang. Nah, PNBP juga seluruh yang masuk disetor ke negara. Habis itu ketika Pertamina perlu sesuatu harus mengajukan lagi, baru mengajukan. Seperti sekarang. Kata Pertamina, kami kan bisnis, kalau cara begitu ya kami nggak bisa kata itu kan. Nanti mesti cepat kalau begitu kan lambat karena belum begitu kan. Jadi kami memang nggak bisa kalau begitu katanya kan. Alasan Pertamina begitu. Kalau alasan pihak pemerintah ini kan dapat negara, Anda di sektor bisnis ini kan fungsi di bidang di bidang keuangannya. Bisnisnya Anda bisa jelas sebagai bisnis, silakan berbisnis itu kan. Tolong dong dikuasai dengan baik. Ini kan masing-masing kan, itulah punya masing-masing berapa itu gitu kan. Nah, dia membela diri masing-masing lah, masing-masing kan membela diri dalam hal itu. Nah, yang terjadi adalah tidak dipahami itu. Dan lebih parah lagi ketika kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 Undang-Undang Migas yang baru itu. Ya itu lebih parah lagi. Dari semangat itu. Mengapa? Karena yang mendampingi kemudian yang diberi kuasa pertama kan bukan BUMN, bukan badan usaha, tapi adalah waktu itu BP Migas adalah lembaga pemerintah, tidak punya perangkat bisnis, Nah, sehingga kita mendampingi itu banyak yang jadi sulit. Pertama, penguasaan teknologi dari itu sudah nggak bisa, dia bukan bisnis, nggak mungkin dia melanjutkan. Apalagi kalau sudah selesai, nggak mungkin dia lanjut lagi, orang bukan bisnis, lembaga pemerintah, tidak punya perangkat itu. Sehingga dia akan sulit juga dalam proses akuisisi teknologi tadi sulit.
Habis itu kan udah nggak ada lagi, nggak mungkin lagi itu dilakukan, sehingga nggak mungkin lagi. Kan yang mendampingi adalah lembaga pemerintah, sekedar ngirimusin duitnya saja. Sementara di lapangan udah gitu, sehingga dampaknya apa? Termasuk ketika dia harus mengevaluasi apa namanya tadi POD ini dia kesulitan sehingga minta aset bantuin akhirnya itu kan. Harusnya itu kan dia sudah punya otoritas yang kuat sehingga untuk bisa mengevaluasi dengan baik kalau petani itu gitu. Terkadang nggak bisa begitu, kan dia terbatas orangnya. Sehingga minta BLPTB, ke UI untuk membantu ketika mengevaluasi akhirnya mau tidak mau dia outsourcing akhirnya itu kan. Nah karena outsourcing kesinambungan akuisisi teknologi jadi lemah. Pas ini sih ini, pas itu sih itu integrasi apa? Beda ketika satu lembaga sendiri yang mendampingi, sehingga utuh apa namanya penguasaan proses secara keseluruhan. Ini nggak akan terjadi, akan sepotong-sepotong. Sehingga itu dengan itu udah hilang penguasaan teknologi itu sulit sekali. Nggak berarti nggak bisa ya, jadi sulit sekali. Itu adalah implikasi dari apa namanya? Karena waktu itu semangatnya begini. Mengapa undang-undang itu muncul? Semangatnya adalah ini Pertamina itu sarang korupsi. Hanya korupsi dari Pertamina sehingga ini karena dia punya dia pelaksana, dia punya regulasi juga, dua-duanya dia pegang sehingga dia korupsi. Pisahkan sekarang antara regulator dengan apa namanya dengan aktor, gitu kan. Semangatnya seperti itu. Tetapi semangat inilah kemudian sesungguhnya ada sisi lain yang bisa jadi kurang buat kita tadi sebenarnya itu kan. Sehingga itu proses tadi jadi apa namanya sehingga untuk menuju kemandirian sesungguhnya jadi sangat lemah, jadi sangat sulit gitu kan. Itu adalah itu yang apa namanya yang hilang dalam kontrak itu. Nah sekarang dengan kondisi yang ada sekarang Pertamina mudah-mudahan apa namanya berupaya mendorongkan ini peluang untuk apa namanya perpanjangan selalu mulai. Kemarin kan dari mulai West Madura Offshore WMO dan UMBJ kita mulai sama Pertamina terus kita dorong. Terus beberapa yang di komisi itu yang punya apa namanya di situ terus mendorong agar ini serangan ke Pertamina gitu kan. Tinggal berbeda Pertamina kita awasi gitu kan. Serangan Pertamina jangan masalah masalah koruptornya bukan masalah skema kelembagaannya. Sehingga serangan Pertamina pengawasan Pertamina diperketat gitu kan. Seperti itu. Bukan mengubah struktur tadi apa namanya kelembagaan itu sebenarnya itu kan. Jadi sakitnya apa, obatnya apa nggak nyambung kayak seperti itu gitu kan. Sebenarnya terjadi seperti itu. Nah sehingga sekarang terus dorong, maka berikutnya adalah blok PHK yang berikutnya akan kami. Pasti akan banyak pihak punya kepentingan di situ. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi udah sama Pertamina itu kan. Sama Pertamina, cuma Pertamina diawasi setelah itu gitu kan. Jadi karena baik itu dari sisi apa namanya kekuatan teknologi maupun dari segi penggunaan gas, kalau diserahkan kepada saya kan tadi kan pembagian tadi ke mana ya? Bawah. Oh kata tadi ini gambar. Nah, mana dia? Setelah gitu, yang hijau tadi mana ya? Nah ini. Nah ketika di sini ketika proses recovery kalau dia ngasih kan jadi apa namanya minyak itu milik dia. Kita gas selama hakam jadi milik dia kan bisa punya otoritas apapun. Tapi kalau dia kemudian bayar Pertamina itu miliknya Pertamina gitu. Jadi terserah mau dibuat di sini kalau ini miliknya Total dan Impact ya terserah dia mau dikirim ke Jepang tak dia memang dibaginya naturalnya dengan dibaginya. Sehingga permasalahan gas kita yang semakin sulit tidak akan teratasi. Jadi ada dua aspek terkait dengan tadi kemandian dalam pengelolaan dan juga produknya ini bagaimana agar maksimal pemanfaatannya. Ini memang kalau saya sebutkan itu ada yang pertama tinggal bagaimana nanti Pertamina mengelolanya baik masalah investasi maupun dalam hal teknologi. Tetapi ini kan lapangan kelanjutan sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru. Harusnya itu kan. Masa sih nggak bisa melanjutkan bukan membangun infrastruktur yang baru gitu ya. Harusnya bisa. Jadi akan ke depan ini blok ini akan semakin ini karena banyak pihak punya kepentingan. Nah selain permasalahan internal Indonesia adalah permasalahan perbedaan pelaku termasuk juga sisi politik, ya itu juga tidak mudah. Nah, ini tidak mudah juga ini. Ini sisi lain yang juga tidak mudah. Mengapa kita sekarang tidak membangun kilang? Sementara kebutuhan itu sudah besar. Kalau Bapak itu membaca hari ini pagi Kompas, Pak Agung Pri Agung Ramanto ya, Pri Agung yang dari itu main reform nulis di Kompas. Indonesia akan menjadi negara mengimpor BBM terbesar di dunia sebentar lagi.
impor BBM. Kan negaranya yang diimpor itu bukan BBM, minyak mentah biasanya. Kita aja yang mau BBM. Terus kita tidak punya negara yang dia miskin dengan minyak itu punya Strategic Petroleum Reserve (SPR). Amerika itu sekitar 100 hari orang disebutkan di situ. Jepang itu lebih banyak lama lagi. Jadi dia punya cadangan kalau itu punya punya kilang. Kita saja yang tidak punya cadangan sangat lemah sekali dari ketahanan kita terhadap energi bisa di minyak itu. Sehingga kondisi itu sangat rapuh seperti kita itu. Nah itu bisa dibaca tulisan Pak Tri Agung hari ini pagi di Kompas, silahkan dibaca itu. Kita tidak impor karena tidak ada kilang. Nah, mengapa kita tidak bangun kilang? Nah, ini dari alasan rasional sampai dengan alasan non rasional ada. Alasan yang dikatakan rasional mengatakan begini. Sebagian mengatakan seperti ini. Minyak mentah kita kan beragam. Udah daripada kita bikin kilang pakai minyak itu susah karena sangat beragam, kita ekspor aja, kita beli aja itu minyak yang jadi mudah gitu kan. Nah ini masalah baru di situ, karena di dalam trading, nah ini berikutnya itu kan, ya di dalam trading itu kan selalu ada keuntungan. Nah kalau tidak ada trading kan ada yang bisa untung di situ, dagang-dagang itu kan. Semakin banyak trading, semakin banyak keuntungan di balik trading itu kan. Meskipun itu ada selalu keuntungan bagi sekelompok pihak. Sementara keuntungan bagi secara keseluruhan Indonesia bisa jadi bukan keuntungan kan. Sebagai kecil mendapat keuntungan dari trading itu. Tapi sebagian besar ini kan dirugikan dengan trading itu sebenarnya. Kalau kita tidak perlu sendiri kan. Nah, bagi sebagian kecil menjadi gede karena cuma kecil saja itu kan. Disitulah jadi tidak semata-mata permasalahan teknis, gitu ya. Tidak apa sekedar investasi, tapi sejauh mana. Jadi kalau beliau Pak Wijaya itu baru begini. Ini masalah tidak tahu, masalah tidak mau atau masalah tidak mampu, kata dia begitu. Masih ingat tuh. Kalau masalah tidak tahu, saya kasih tahu. Tugas saya dosen kasih tahu, profesor lagi kata dia gitu kan. Tugas saya kasih tahu, mana tidak saya kasih tahu kata dia kan. Jadi tidak tahu sebelah mana ya kan. Tapi kalau masalah tidak mau, ya saya tidak mau itu adalah kemampuan seseorang ketika dia punya kepentingan di situ, ya udah dia dengan rela melepaskan kepentingan dia. Dia untung tapi dengan dia nggak untung itu masalah untung itu masalah kemauan. Mau nggak pihak-pihak yang selama ini dalam keuntungan, kemudian dengan kebijakan itu yang membutuhkan orang banyak itu dia ya ada sedikit keuntungannya berkurang. Masih untung juga sih sebenarnya kata dia begitu. Tapi sedikit berkurang. Mau nggak gitu kan pihak-pihak itu? Itu ada masalah kemauan. Nah itu bukan tugas saya lagi, ya nggak bisa lagi kan itu. Itu adalah ketidakmampuan adalah sejauh mana masing-masing orang itu ketika dia mengambil keputusan itu punya pressure dari luar. Jangan dikira itu hanya keputusan dia sendiri. Pressure luar biasa ancaman-ancamannya itu kan. Sejauh mana dia siap menghadapi tekan-tekan di luar itu bisa bahkan katakanlah posisi tertentu bisa digeser oleh kekuatan itu. Bisa kan dia bertahan di situ. Artinya ketidakmampuan kalau dia nekat, dia bisa tergeser dari situ juga karena kebijakan itu. Kalau dia nekat ya kayak Pak Profesor itu. Kan? Iya Pak Profesor nekat. Ya, itu kan. Jadi itu masalah 3 hal itu. Jadi masalahnya ketidaktahuan, ketidakmauan atau ketidakmampuan. Tugas kami sebagai profesor yang menjelaskan ketidaktahuan. Kalau tidak tahu saya jelaskan apa tidak tahunya itu kan. Tapi kalau ketidakmampuan, kemauan, ketika itu ada beberapa politisi. Nah ini para politisi ini ya. Kemauan sama kemampuan ini para politisi sejauh mana itu punya kemauan dan punya kemampuan itu nggak seperti itu. Nah itu adalah masih ingat apa namanya. Jadi masalah bilang tadi soal 3 itu masalah ketidaktahuan, ketidakmauan atau ketidakmampuan yang mana. Nah ini bisa yang dilakukan pasti akan suatu ketika ada seorang yang ini seorang tinggi militer pun iya, pun ternyata begitu menghadapi yang tidak mampu juga ternyata dia tergeser juga. Padahal pernah menjadi tinggi militer, dia mau perubahan nggak berhasil juga Ya ada yang hilang juga. Akhirnya dia tergeser juga. Jadi memang tidak sudah di situ. Sehingga memang kalau yang mau perubahan maka ya itu selalu beraspek bersama-sama selalu perlahan. Kalau dia selalu tiba-tiba tekanan juga tidak
muda, sehingga dia akan tidak mampu juga. Nah sehingga ini yang mudah-mudahan tentunya kalau nanti terjun di bidang situ ya terukur semua perubahan-perubahan yang setelah terukur, sehingga berbagai banyak aspek kepangan dan sebagainya, sehingga perubahan itu benar nggak sesaat terus malah terlempar gitu. Karena ya ini ada kepentingan juga di situ, masing-masing juga akan punya kepentingan juga di situ. Nah ini yang juga perlu mendapat namanya pertanyaan juga. Mungkin demikian. Kalau yang diperdalam saya akan nanti ditanyakan. Masih banyak soal minyak. Ya, demikian terima kasih dari dua pembicara sudah memaparkan tentang masalah pengelolaan migas di Indonesia. Saya yakin dari teman-teman pasti banyak pertanyaan. Saya buka topik pertama, 3 penanya dulu. Nanti ada topik selanjutnya. Jadi gara-gara dulu Pak. Baik, yang saya Pak Mahfud masa ada sih Pak? Saya banyak buat Pak Mahfud 1, yang kedua. Saya banyak, tulisnya banyak. Oh, silakan Pak Mahfud. Tunggu Pak. Nah, Ya. ya, terima kasih banyak ya atas pemaparannya, banyak hal yang baru buat saya. Mungkin dari kesimpulan aja ya pertanyaannya. Mungkin banyak list pertanyaan yang bersifat data dan bersifat teknis. Terutama kepada Pak Asep ya, yang langsung ya melihat lapangan, ya, melihat apa yang terjadi di masalah perminyakan dan pergasan ini. Tadi kalau saya tangkap kan Pak Asep itu lebih banyak memaparkan tentang kondisi yang ada. Jadi realnya yang terjadi seperti ini dan permasalahannya, pertimbangannya dan sebagainya. Nah kira-kira dengan pemahaman yang ada itu dan semangat kita kan tahu ya, ada semangat kita mau kemana gitu. Pertama mungkin nggak itu kita semangat atau tujuan atau target atau apa yang kita inginkan itu bisa capai. Kalau mungkin gimana kira-kira caranya gitu. Dengan permasalahan yang disampaikan dia dan oleh Pak Hadi tadi. Karena ya bukan hanya di migas saja, apalagi di migas ya kepentingan kan sangat besar ya. Dan sebenarnya hampir di seluruh aspek ya di kita itu ada. Artinya dominasi seorang itu atau suatu kelompok itu kalau ingin digeser kan dia pasti akan melakukan perlawanan ya. Mulai dari pangan, energi, semut, itu kesimpulannya banyak tadi apa hal yang pengen ditanyakan. Tanya dulu. Saya banyak Pak. Oh banyak dulu. Baik. Satu aja dulu. Itu mungkin maksudnya harus jawabannya. Terima kasih. Jadi saya tadi memang memaparkan kondisi, terus saya pikir dream kita semua masyarakat Indonesia ingin ya, bahwa menghilangkan gap. Artinya gap begini. Gap ini kan ada yang mengatakan saya hidup di lubuk padi tapi kok mati di lubuk padi. Iya. Kan ada yang saya hidup di Sumatera Selatan tapi kok biartek. Saya hidup di Kalimantan Timur tapi kok biartek gitu kan. Nah itu kan ironis ya. Nah ini kan ada gap berarti kan. Gap dari sisi artinya kita tidak apa namanya jangan bangga bahwa kita punya resource, tapi how to manage atau how to export, how to produce itu menjadi penting. Ya, kita punya resource batu bara, kita punya resource, tapi kalau kita nggak punya tadi pengetahuan ya kita kasih tahu gitu ya. Kemampuan kita dan yang lain-lain kita harus. Nah kembali lagi bahwa ini saya pikir kita harus gradual dan mendorong ini cara ya, tapi ini orientasi ke how nih ya. Bukan masalah realitasnya sekarang gini kita apa terima apa adanya, ini how. Ya how. Pertama tadi sudah dari sisi kontrak. Ya, dari sisi kontrak. Yang kedua tentu saja tadi sisi pengawasan. Yang ketiga sisi pelaku usaha. Nah ini pelaku usaha harus lebih banyak, seperti Medco itu harus lebih banyak. Ya, ini yang pengusaha kita kadang-kadang trader aja, lebih enak cari selisih daripada investasi alat, terus ini yang bikin saya cari selisih aja dah gitu kan. Nah ini trader kita harus pengusaha kita harus masuk di sektor itu. Ini
memperbanyak ini. Jadi memperbanyak kayak model Arifin Panegoro lah, ataupun yang lain. Ya. Jangan hanya di sektor media massa saja, gitu ya. Karena sektor media massa ini kan politik lagi suhunya tinggi, ini yang laku kan di situ. Ya. Itu biaya media itu luar biasa itu, triliunan gitu ya. Nah, oleh sebab itu perlu didorong ke arah sana, ya, memberikan ya keberpihakan di dalam insentif pengusaha bumi putra. Nah itu keberpihakan itu biasanya yang sulit itu. Nah, pengusaha bumi putra yang seperti apa? Sekarang kan kita ditekan dengan AFTA. Ya, artinya kita kok harus ada keberpihakan dan segala macam kan, ini bebas. Ya. Nah, ini sekali lagi strategi pergaulan internasional. Begitu kita nggak menandatangani itu, kita terkucil dari pergaulan internasional. Tapi begitu kita tanda tangan, orang lain juga boleh dong masuk gitu ke kita. Nah, saya saya tidak ingin kita tuh cengeng ya harus gimana lagi gitu ya, harus ada gitu. Harus ada yang memang sekaliber itu. Jadi sekaliber model Arifin, Panegoro, atau yang mungkin kita juga harus memupuk itu dan berani untuk masuk ke bidang itu. Walaupun risknya tadi kita tahu, ya, bisa aja sebenarnya udah deh daripada saya ngebor satu well gitu ya, saya jadi bupati aja kan, satu APBD kan satu well itu kan. Yeah. Ngapain ya? Satu APBD itu bisa satu. Ini yang menurut saya perlu diperbanyak, ya, perlu diperbanyak. Nah, caranya gimana tadi, bahwa konsorsium tidak memungkinkan, kan? Tidak harus punya duit sendiri. Ya, konsorsium atau BUMN atau BUMD, ya kalau belum punya besar ya paling tidak mengerjakan di wilayah sendiri untuk yang kecil-kecil aja. Itu sudah. Sekarang saya pikir mulai banyak ya BUMD yang memang dia punya sumur di situ, potensi, pengennya dia sendiri. Nah, cuma trennya bukan gitu, trennya di BUMD itu ya saya nyediain lahan aja sama fee-nya segini gitu ya. Itu sementara alat-alatnya ya kamu datang gitu, nanti habis itu produksi baru kan nggak bagus menurut saya. Ya nggak bagus, artinya BUMD ya oke lah kalau misalnya pakai model BOD, build, operate, and transfer yang seperti di Bekasi yang punya pada Kabupaten Bekasi itu di LPG-nya itu pakai model BOD sekarang 20 tahun oleh pengusaha, ya setelah itu BUMD yang take over. Nah ini model-model seperti itu bisa dilaksanakan. Artinya model bisnisnya ya, entah itu build, operate, and own atau build, operate, and transfer, itu yang memungkinkan kita bisa punya gitu. Dengan katakanlah 15 tahun kontraknya, oke, kamu membuat atau kamu mengebor sampai 15 tahun, operasikan, setelah selesai itu transfer ke kita, ordernya di kita, terus semua yang mengerjakan kita ya. Nah yang agak repot kalau BOO kan, build, operate, and own, jadi dia udah operate terus milik dia sendiri. Nah ini yang perlu dicegah. Jadi build, operate, and transfer. Kira-kira seperti itu. Kalau melihat dari Api, ada yang mana nih? Ini Pak. Oh, sama lagi, tambahin dikit ya. Dikit aja. Kalau udah terkait dengan internasional, itu siapapun yang berada di situ harus memiliki dua hal. Satu kecerdikan, dua keberpihakan. Satu nggak ada orang bisa kita harapin lagi. Berpihak pada yang bayar. Nah, itu bisa harapin. Apapun udah nggak bisa. Jadi dua hal yang diperlukan: kecerdikan dan keberpihakan. Terkait masalah kecerdikan dan kemampuan profesionalitas, semua pasti keberpihakan ada itu. Semua pasti berpihak dan semua cerdik. Sekarang berpihaknya kepada Nah, kepada siapa itu berikutnya? Kepada siapa? Maksudnya itu kemudian pada siapa maksudnya gitu? Karena akan banyak setiap regulasi, setiap sebuah kesepakatan akan banyak celah-celah yang ada itu. Misalnya kan tadi masalah perdagangan bebas, itu kan? Di dalam perminyakan bagaimana? Pernah TKDN, tingkat kandungan itu dibawa ke arbitrase internasional karena banyak tidak puas dengan itu. Tingkat kandungan hukuman dalam negeri, hukuman dalam negeri itu. Tapi kalah ternyata.
yang maju karena itu memang di bawah uang negara, soalnya itu kan pakai minyak milik negara, bukan milik swasta, jadi tidak masuk rezim perdagangan bebas itu kan. Undang-undangnya ada. Iya, jadi itu tidak masuk dalam rezim perdagangan bebas. Jika di bawah itu bertentangan dengan itu perdagangan bebas enggak. Ini kan uang negara, jadi meskipun dalam kenyataan seolah-olah mirip bebas, tapi enggak. Ini kan bentuk kecerdasan bisa dimanfaatkan. Artinya jangan berharap itu semua bebas, enggak. Ada wilayah-wilayah seperti itu bisa dikecualikan gitu kan. Dan cerdas dia begini, dan tadi kan saya minyak kan. Ini kan sebenarnya uang negara. Karena skemanya adalah skemanya tadi apa PSC tadi itu kan dibayar oleh negara. Dan itu kan semua uang negara nanti untuk bayar itu. Sehingga dikecualikan dari sini nggak bisa masuk di situ, beda gitu. Karena APBN negara boleh aja dengan instrumen-instrumen negara untuk melakukan bebas, nggak harus main perdagangan bebas, nggak terikat dengan aturan itu. Nah itu kan kecerdikan melihat lokasi-lokasi di mana itu ada celah-celah gitu kan. Kalau ada kecerdikan, ada keberpihakan, masih ada harapan. Tapi kalau itu nggak ada ya udah sulit gitu memang itu. Yang lain mungkin? Oh iya, lanjut. Ketua BKM. Menarik sekali Pak terkait dengan pembicaraan migas. Saya mungkin melihat dari sisi yang sederhana, dari segi orang luar melihat gitu. Barangkali di luar sana itu orang melihat bahwasanya seperti tadi yang disampaikan ya. Artinya kita punya sesuatu yang luar biasa tapi kita nggak mampu kemudian mengolahnya. Kemudian ketika kita melihat undang-undang, semua kekayaan milik negara itu adalah nanti akan kembali juga ke negara. Kemudian tadi disampaikan ada 3 hal, ada ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan. Nah, kalau pertanyaan saya mungkin dari ketiga analisis itu, yang sekarang terjadi itu Pak, yang dominan yang mana sih antara ketiga hal itu yang sementara ini sudah berjalan seperti itu? Karena memang kita melihat apakah karena hanya itu kemudian pemerintah kita ataupun orang-orang yang kemudian sudah tahu, ataupun memang dia sudah mampu secara segi posisi seperti itu, kemudian kok secara luar itu nggak bisa juga gitu. 30 tahun kemudian kita yang bersama dengan itu. Yang kedua adalah bagaimana Bapak melihat dengan sisi jangka panjangnya seperti itu. Kalau kita melihat jangka pendek tadi, kalau ketika sebuah perubahan itu akan sulit juga gitu. Bagaimana strategi kita secara jangka panjang memang impian kita bersama itu bisa tercapai seperti itu. Karena memang kalau kita melihat sekarang budaya-budaya yang sekiranya memang orang luar sudah tahu ini rahasia umum adalah kepentingan orang ataupun nantinya akan ujung-ujungnya korupsi seperti itu. Bagaimana kita juga bisa kemudian peran-peran strategis yang memang dari sekarang bisa kita siapkan, terutama mungkin dari segi peran pemuda kita ataupun memang teman-teman kita yang sudah diterjun di dalam di sana seperti itu Pak. Itu aja mungkin dua hal. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau ketidaktahuan, ketidakmauan main terus dominan. Ini maksudnya juga terus ada indikatornya soalnya kan. Baik, masih ada indikatornya kan. Tapi ini subjektif saya kan, bukan indikator kan. Subjektif saya masa ketidaktahuan. Selalu sudah pintar-pintar kok selalu. Saya yakin mereka udah tahu. Selalu saya tahu lah. Karena gini, suatu ketika ini ditanya Pak itu juga bicara juga. Alumni TB itu berkumpul. Itu ada Pak Purnomo, ada Pak Wijayanto. Pertama Pak Wijayanto menjelaskan pembahasan energi kita. Saya itu Pak Purnomo menjelaskan. Ada seseorang yang bertanya, pertanyaan begini, Pak, tadi ketika kami mendengarkan penjelasan Pak Wijayanto, semua jelas clear. Tetapi begitu saya menjelaskan Pak, kok jadi malah bingung saya Pak Menteri, Pak Menteri Purnomo itu. Kok jadi malah saya bingung Pak? Kenapa Pak? Dia bilang begini, karena saya menteri. Kalau nanti udah kasih menjadi profesor, saya bisa menjelaskan jelas itu kan. Artinya itu juga tahu sebenarnya masalahnya itu juga tahu. Coba Ijadah tahu itu juga tahu. Cuma ada ketidakmauan dan ketidakmampuan di situ, gitu kan?